Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali berjumpa bersama Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, pada kali ini redaksi ingin menyapa kawan-kawan di Bali Reptil Gianyar. Posisinya tepatnya di Singapadu, Sukawati, Gianyar. Tidak jauh dari kota Denpasar, kurang lebih 30-45 menit kita bisa sampai. Saudara, kita ingin mengetahui sebetulnya tempat ini adalah bagian konservasi, bagian juga konservasi hewan, untuk khususnya satwa-satwa reptil, dan juga sekaligus tempat wisata. Nah, kita ingin mengetahui di dalam ada apa saja, kemudian bagaimana manajemen mengelola dari tempat ini, dan apa yang menarik dari tempat ini. Ikut saya, kita mencoba mencari pembelajaran atau edukasi terkait dengan satwa-satwa reptil di Bali Reptil Gianyar. Ikut saya. Om Swastiastu, Pak Widi, apa kabar? Baik Pak, aduh Luar biasa. datang juga nih. Sedang apa nih Pak Widi? Ya ini kebetulan kita lagi ada pengunjung, biasalah kalau pengunjung awal-awal kita kasih salam salam selamat datangnya. Oh, oke. Dengan berinteraksi dengan salah satu ular yang di Cina gitu loh. Oh, Cina ya. Sebagai awal tes nih mereka ini takut apa tidak sama reptil gitu. Kalau Mas Bawa gimana? Waduh Pak Widi, ini luar biasa. Kalau saya sih ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap ya. Ini udah lihat kanan kiri itu Pak Widi. Tenang. Kalau udah ada pawangnya aman. Oke, tapi sebetulnya kita bisa istilahnya friendly dengan hewan ini. Sangat bisa. Baik. Tapi itu tidak segampang balik rata. Memang ada proses-prosesnya. Nanti untuk gimana prosesnya apa gitu loh kan. Kita akan kupas lebih lanjut nanti. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan Pak Made Widiana selaku pengelola lah boleh dikatakan Bali Reptil nggih Pak. Ya, Bali Reptil, Pak. Nah, ini mau izin nih Pak. Siap. Pak Widi, kita mau lihat-lihat dalam, kemudian mungkin ada informasi, ada edukasi kepada masyarakat, juga bagaimana pemeliharaan di sini, bagaimana manajemennya. Tapi yang paling penting tadi, bagaimana saya supaya tidak takut. Ya, gitu kan. Gitu ya. Lihat kalau ini kan ibu-ibu artinya perempuan kan, lihat dengan interaksi dengan ular tuh sangat-sangat dia merasa nyamannya bagaimana gitu loh kan. Jadi pada saat kita merasa bahwa ular ini bukan ancaman, ya kan, kita menjadi tidak langsung fobia, tidak langsung a priori bahwa ular ini berbahaya dan harus dibunuh. Nah, itu pentingnya kita harus mengenali dulu sih Pak. Pak Widi, nanti kita kurang lebih berapa area, berapa luas yang akan kita Kita muter-muter? nanti secara teknisnya kurang lebih akan memakan waktu 1 sampai 2 jam. Ya kan, dalam perjalanan ini ya karena trailnya lumayan agak ada buat belok-belok ya kan, sehingga jadi menjadi suatu yang istilahnya pengalaman yang luar biasa. Sampai jalan Pak Widi. Jadi Pak Widi misalnya tamu datang, nanti kita ke loket. Ya, Sudah ke loket, kemudian di sini ada welcome friend bersama dengan reptil. Kemudian nanti akan berjalan di sana. Ya. Kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya, betul. Untuk menikmati semua hewan-hewan. Nah, kita nanti mau izin Pak. Siap. Kita masuk ke dalam, nanti dipandu dengan Pak Widi. Siap. Baik. Ayo Pak Widi, kita jalan ke sana. Waduh, luar biasa Pak. Mudah-mudahan nanti saya kuat Pak jalan sana. Ini memang dibutuhkan suatu sedikit stamina. Karena konsepnya adalah jungle gitu loh kan. Nah, Pak Widi mungkin sebetulnya ini bagaimana sejarahnya Bali Reptil ini ya? Kalau tidak salah, saya tolong dibenerin. Siap. Ada pergantian manajemen atau pengelolaan, kemudian awalnya seperti apa dari awal? Untuk informasi bahwa Bali Reptil Park ini, keberadaan Bali Reptil Park ini adalah salah satu pionir Pak. Kita sudah ada sejak tahun 97. Oke, kita ini adalah salah satu pionir termasuk dengan Bird Park, ya kan. Bali Reptil Park adalah pionir dulu sebelum adanya kebun-kebun yang lainnya. Zoo, Taman Satwa kita sudah hadir. Itu menjadi objek wisata pada zaman dulunya ya, karena perkembangan perkembangan ekonomi global dan sebagainya, mulailah ada objek-objek wisata sejenis lainnya di Bali.
Nah, kemudian mulai dikelola secara apa ya, lebih profesional mungkin atau lebih baik. Oh iya, memang kalau memang kebetulan kami ini adalah pengelola baru, ya kan. Kami masuk sebagai pengelola sejak tahun 2019. 2019. Ya, 2019 ya. Nah, bahasanya kami secara umum melanjutkan konsep yang sudah ada, tapi yang kami lakukan adalah semacam kayak revitalisasi. Kemudian ada beberapa penyegaran-penyegaran, kemudian ada inovasi-inovasi lain yang kami lakukan untuk untuk menjaga eksistensi dari Bali Reptile Park ini, sehingga konsep awalnya tidak berubah gitu loh kan. Kalau konsep awal dari Reptile Park ini adalah namanya Bali Reptile Park atau Rimba Reptil Bali gitu loh kan. Rimba Reptil kalau kita ngomong di landingnya itulah rimba gitu kan, adalah jungle gitu kan. Hutan ya, reptil yang dimana hutan yang ada reptilnya gitu loh kan. Itu yang kita mau jaga ya kan. Nah, tapi kita mau mempertahankan konsep barunya itu, bahwa menjadikan Bali Reptile Park ini sebagai salah satu lembaga konservasi. Ya, lembaga konservasi khusus ya kan, khusus di bidang reptil. Khusus reptil. Ya, dan itu kita mau perkenalkan bahwa kekayaan hayati reptil Indonesia. Jadi kalau di sini hampir dilihat hampir 90% koleksinya adalah reptil-reptil yang ada di Indonesia. Oh, ini salah satu poin kelebihannya ya. Hanya 10% aja satwa eksotis dari luar. Oh, begitu. Jadi memang selain tempat hiburan atau tempat wisata, sebetulnya ini basicnya adalah konservasi. Iya, karena perizinan kami adalah lembaga konservasi. Lembaga konservasi. Ya. Nah, ini supaya masyarakat teredukasi, supaya masyarakat lebih mengenal lagi, makanya kita buka dah bahasanya, kita open ya, Pak Widi gitu ya. Kita buka, akhirnya kita buat menjadi salah satu kunjungan wisata. Tapi intinya adalah edukasi. Intinya edukasi, karena kalau kita buka untuk istilahnya bisnis, untuk sustainability, keberlanjutan dari suatu usaha, karena tidak ada satu usaha bisa berlanjut tanpa adanya istilahnya aspek ekonominya di sana gitu loh kan. Karena bagaimanapun juga butuh sumber dana. Ya, betul. Dan ini kita mengelola itu sedemikian rupa ya. Ya, betul. Pak Widi, kalau boleh tahu di dalam ini ada apa aja, Pak, sebelum kita masuk ke dalam? Kalau di dalam ini, kalau kita tadi ngomongnya adalah konsepnya rimba reptil gitu loh, rimba yang penuh dengan reptil gitu loh kan. Kami memiliki hampir 120 jenis. 120 jenis koleksi reptil, dan dari 120 jenis itu ada totalnya kurang lebih 350 ekor yang kita ada koleksi di sini. Ya, mungkin tidak semua dalam suatu kandang display, karena sebagian kita ada taruh di kandang karantina atau untuk rolling istilahnya begitu displaynya. Nah, sehingga yang kita bisa secara umum hampir sebagian besar udah terdisplay di kandang-kandang yang mungkin kita harus kalau kita telusuri satu persatu, karena kami terus terang di sini pelayanan kami terhadap pengunjung, bahwa setiap pengunjung akan ditemani oleh seorang zoo guide atau zoo educator. Kenapa begitu? Itu mungkin yang membedakan kami dengan susu yang lain. Ya kan, kalau yang lain memang secara umum kita udah ada signage juga, papan informasi, tetapi memang ada kekhususan karena reptil kami memahami banget bagaimana karakteristik dari reptil. Ya kan, bahwa mereka cenderung, karena ada yang satwa yang nokturnal, ada yang diurnal kan, aktif di siang hari, yang aktif di malam hari, ya kan, sehingga kecenderungan untuk beberapa jenis reptil itu dia bersembunyi, sehingga pada saat dia bersembunyi, pengunjung merasa kok nggak ketemu gitu loh kan, nggak temu, nanti jadi, dibilang kosong, supaya dibilang ini kandangnya kosong tak apa. Atau barangkali pengunjung sering karena ini dia juga kadang berkamuflase ya, itu reptil ini di depan mata sendiri ini posisinya bisa nggak kelihatan, nggak ketahuan ya. Iya kan, bisa nggak kelihatan. Seperti ular tadi itu, saya kira kayu, ternyata kepala ular. Iya, itu makanya. Jadi kita perlu ini di sini. Nah, kita sambil memberi informasi lebih lanjut tentang reptil yang dimaksud, karena di dalam suatu papan signage gitu kan informasi sangat-sangat terbatas, Pak. Karena banyak sekali dalam suatu jenis ular itu
story-nya banyak yang kita bisa explore gitu loh kan, mulai dari lokalitinya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian morfologinya dan lain sebagainya, sangat banyak sekali, kompleks lah. Ya, jadi jangan khawatir buat pengunjung atau masyarakat yang ingin datang, nanti akan didampingi. Pasti. Dan edukasi akan diberitahu, tidak zong lah maksudnya. Karena contohnya kayak begini Pak, orang berpikir salah satu contohnya ular piton. Orang berpikir piton pasti ya satu jenis kayak yang tadi kita lihat di ini kan. Padahal sebenarnya piton itu banyak sekali jenisnya Pak, spesiesnya banyak sekali. Kemudian ukurannya juga beragam, dari piton yang kecil, piton medium sama yang besar gitu loh kan. Yang tadi kita namanya itu piton reticulatus, ya kan, itu salah satu jenis piton yang bisa besar. Oh, itu yang bisa besar. Ya, itu bisa besar ya kan. Nanti kita akan ketemu beberapa jenis piton yang orang mungkin ternyata ini piton juga. Ya kan? Nah, gitu. Dan juga Pak, orang bilang misalnya kayak jenis biawak, ya kan? Biawak itu kan kayak kalau ngomong kita alu lah bahasa Balinya kan. Orang ngelihat alu, mereka lihat sama aja, padahal sebenarnya tidak sama. Ada beberapa jenis-jenis spesies alu atau biawak. Nah, ini penting nanti kayak kalau kita bisa kesini kita bisa tahu ternyata biawak itu misalnya atau ular itu ada jenis macam-macam jenisnya. Kita lanjut lagi Pak Widi. Oke. Kita masuk ke dalam yang khusus untuk reptil. Kayaknya ini kan ada yang di sini di luar, ada yang di dalam juga. Betul. Mungkin nanti ada spesifikasi yang di dalam apa kita juga kayak ini Pak yang tadi saya bilang. Ya, ini adalah salah satu jenis piton juga ini. Iya, ini adalah jenis piton, tapi ini adalah salah satu jenis piton yang ukuran yang relatif kecil gitu loh kan. Kita tunjukin aja. Ya, ini juga jenis piton. Ini namanya ular sanca hijau. Ya kan? Oke, ini salah satu jenis ular viper, ular berbisa juga. Kalau secara umum di Bali kan ular hijau yang berbisa Pak. Tapi sebenarnya kalau di luar Bali ada beberapa daerah jenis ular hijau itu ada beberapa jenis yang lain. Cuman warnanya agak unik, dia ada warna kuning, ada warna biru, gitu kan. Ini salah satu keunggulan koleksi kita ya Pak ya? Keunggulan koleksi kita ini. Oke. Ini juga. Ini jenis temple viper gitu loh kan. Oke. Baik, nah saudara, dengan Pak Widi kita mau masuk ya Pak Widi? Siap, jadi kita masuk ke gua ular.